Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ririn Kurniasi dari kelas 2A Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembaca. Jadi, maksud dari kalimat efektif sebenarnya sederhana. Ketika struktur dan penggunaan katanya tepat serta pembaca dapat memahaminya dengan baik, maka kalimat itu termasuk pada kalimat efektif. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, objek, predikat, dan keterangan yang biasa disebut dengan SPOK. Kalimat efektif ini digunakan di berbagai teks ilmiah. Contohnya laporan penelitian, tesis, makalah, dan lain-lainnya. Berikut ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Maksudnya, sebuah kalimat mesti memiliki keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang digunakan. Kesepadanan dari sebuah kalimat ini dapat dilihat dari memiliki subjek dan predikat yang jelas, menghindari penggunaan kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan lain-lain di depan subjek. Tidak terdapat subjek yang ganda. Kata penghubung antar kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Predikat, kalimat tidak didahului oleh kata yang. Yang kedua, keparalelan bentuk. Bentuk kata yang digunakan dalam sebuah kalimat mesti sama. Sebagai contoh, kalimat memakai bentuk pertama nomina, maka bentuk seterusnya juga nomina. Yang ketiga, ketegasan makna. Dalam sebuah kalimat, ide pokok perlu ditonjolkan. Ketegasan makna ini dilakukan untuk menonjolkan ide kalimat. Untuk 4. Kehematan kata. Kalimat efektif hemat dalam mempergunakan kata, frasa, dan bentuk lain. Bukan berarti dengan menghilangkan kata-kata dalam kalimat, melainkan tidak memakai kata yang dianggap tak perlu. Penghematan kata dapat dilakukan dengan menghilangkan pengulangan subjek, menghindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata, dan tidak menjamakkan kata berbentuk jamak. Yang kelima, kecermatan penalaran. Artinya, kalimat dikatakan efektif apabila tidak menimbulkan tafsiran ganda. Oleh karena itu, pemilihan kata haruslah tepat. Yang keenam, kepaduan gagasan. Kepaduan dalam kalimat perlu diperhatikan agar informasi yang disampaikan tidak terpecah. Maksud kalimat padu ini tidaklah terlalu panjang dan bertele-tele. Yang ketujuh, kelogisan bahasa. Maksud kelogisan bahasa adalah bahwa ide kalimat dapat diterima oleh akal penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Berikut unsur kalimat efektif. Yang pertama, subjek, yakni bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang bisa berupa orang, tempat, dan juga benda. Sehingga subjek dalam suatu kalimat tidak melulu berupa orang atau penyebutan nama orang. Bisa juga penyebutan nama benda tersebut juga merek suatu produk. Yang kedua, predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek. Umumnya, predikat berbentuk kata kerja yang memberi kejelasan maksud atau makna dari kalimat. Sebab menjelaskan kenapa subjek disebut dalam kalimat, baik itu berupa apa yang dilakukan maupun apa yang tidak dilakukan oleh subjek tersebut. Tanpa predikat, maka kalimat menjadi tidak lengkap. Sehingga sifatnya sama wajibnya dengan subjek. Inilah yang membuat kalimat paling pendek minimal terdiri dari subjek dan predikat. Yang ketiga, objek.
Objek yang merupakan bagian dalam suatu kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran dan biasanya berbentuk nominal atau kata benda. Suatu kalimat sebenarnya membutuhkan objek, hanya saja sifatnya tidak terlalu wajib. Sebab seperti yang disampaikan di poin sebelumnya, kalimat sederhana namun efektif bisa hanya terdiri dari subjek dan predikat. Namun, keberadaan objek akan menyempurnakan kalimat tersebut. Objek kemudian bisa memperjelas maksud atau makna dari suatu kalimat. Sekian penjelasan kalimat efektif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.